Selamat siang. Ya, Siang, Pak. baik. Hari ini kita akan diskusikan topik tentang sejarah dan permasalahan setelah teori dasar CSR. Sejarah CSR itu ya, pertama adalah yaitu adanya revolusi industri. Ya, kita tahu bahwa hadirnya industrialisasi itu yang ditenggarai adalah untuk mengejar profit, keuntungan, ya. Sehingga karena orientasinya adalah industri, keuntungan, maka lingkungan alam, masyarakat sekitar pabrik, ya, itu terabaikan, ya, terabaikan, ya kan? Ya, di mana menganggap bahwa masyarakat dan perubahan suatu hal yang terpisah. Sehingga pada tahun 90-an sampai 70-an, perusahaan tidak memiliki tanggung jawab sosial. Ya. Perusahaan dianggap tidak memiliki tanggung jawab sosial. Ya, gitu ya. Nah, di era 90-an, ya, dengan adanya isu-isu seperti itu, maka keberadaan perusahaan tidak hanya semata-mata sasarannya adalah bisnis, tetapi mengarah pada kegiatan-kegiatan yang lain, ya, ya, seperti adalah sukarelawan. Nah, sudah mengarah pada hal-hal yang uh, tidak hanya teknis perseroan, tetapi juga sukarelawan para pegawai. Ya, ya. Dalam bukunya Cannibal, ya, dikatakan bahwa yang dikarang oleh John Elkington itu, ya, tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan. Ya. Nah, di dalam buku itu tidak hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga adalah eh, perlindungan lingkungan dan kualitas sosial. Ya. Nah, adanya buku itu semakin mengarahkan pada peran perusahaan terkait dengan tiga aspek itu, ya. Yang ditambah adalah bagaimana perusahaan atau operasional perusahaan itu juga memperhatikan atau melindungi lingkungan sekitar dan menjaga kualitas kehidupan masyarakat atau sosial masyarakatnya, gitu ya. Nah, dalam bukunya Clinton itu menggagas CR ke dalam tiga fokus yang menjadi yang perlu diperhatikan, yang disebut dengan 3P, yaitu profit, planet, dan people. Bagaimana perusahaan itu memperhatikan, satu tentunya adalah profit, keuntungan. Tentu kalau perusahaan itu mengejar keuntungan, tetapi juga adalah memperhatikan alam, bumi, ya, dan kehidupan yang ada di bumi dan orang-orangnya.
Nah, itu yang menurut Elkington ya, yang menjadi acuan banyak perusahaan sekarang. Sedangkan di Indonesia, tadi sudah disampaikan, CSR itu sudah dikenal 80-an dan populer sejak 90-an. Ya. Yang dikenal dengan nama Corporate Social Activity atau aktivitas sosial perusahaan. Ya. Pertama disebut CSI. Nah, CSI ini sama dengan CSR, ya, yaitu peran serta dan kepedulian perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Ya, nah awalnya kegiatan CSI atau CSR ini di Indonesia terkenal dalam bentuk pemberian bantuan bencana alam, pembagian tunjangan hari raya, ya, beasiswa dan lain-lain. Jadi bentuk-bentuk CSR pertama di Indonesia itu dalam bentuk bantuan-bantuan bencana. Kalau ada bencana, ya, atau hari raya diberikan THR atau beasiswa bagi masyarakat di sekitar, ya, dan lain-lainnya. Dalam bentuk seperti itu. Ya. Ya. Yang dianggap itu merupakan investasi sosial perusahaan. Ya. Investasi sosial perusahaan. Nah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, nah, namun program atau bentuk kegiatannya hanya dalam bentuk lab service untuk menjaga atau untuk apa ya, memberikan nama lah pada perusahaan. Di samping satu sisi untuk melaksanakan program pemerintah, ya. Jadi memberikan bantuan, ya, THR itu adalah lip service, hanya untuk menjaga popularitas. Namun di dalam undang-undang itu perusahaan sebenarnya mengatur tentang tanggung jawab perusahaan dalam hal tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Nah, di sini dikatakan untuk apa pembangunan ekonomi berkelanjutan? Untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, masyarakat setempat atau komunitas, dan masyarakat pada umumnya. Ya. Jadi tidak hanya sebagai untuk mencari popularitas perusahaan, tapi harapannya adalah program-program CSR itu berkelanjutan. Kalau hanya bantuan gitu kan, keterikatannya tinggi. Nah, yang kedua adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan itu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat jangka panjang. Bukan untuk hari ini, untuk masa depan, generasi ke depan. Ya. Dan untuk mencapai apa? Kemandirian. Ya, tidak hanya kalau bantuan-bantuan gitu kan menciptakan ketergantungan. Gitu ya. Nah, itulah menjadi sejarah kenapa CSR itu muncul. Ya, karena adanya revolusi industri, di mana revolusi industri itu perusahaan hanya mengejar profit, sementara lingkungan dan masyarakat sebagai penunjang perusahaan itu terabaikan. Makanya CSR itu dengan adanya undang-undang nomor berapa tadi diatur bahwa itu merupakan tanggung jawab sosial perusahaan. Tidak hanya mereka untuk mengejar profit, tetapi juga adalah memperhatikan lingkungan, keberlanjutan lingkungan, dan kualitas sosial masyarakat sekitarnya, gitu ya, seperti itu. Itu ya.
Kemudian apa itu apa namanya masalah CSR? Masalah CSR itu terjadi karena ada perbedaan, ada gap antara apa yang dipikirkan oleh perusahaan berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh masyarakat. Biasanya begitu. Apa itu? Menganggap bantuan itu adalah kebutuhan masyarakat. Bantuan bencana, pokok bantuan yang terkait dengan bantuan-bantuan, ya, bantuan pangan dan sebagainya. Itu dianggap sebagai kebutuhan masyarakat. Ya. Padahal mungkin masyarakat tidak membutuhkan itu, gitu loh. Paham maksud saya? Halo? Iya Pak. Iya Pak. Ah? Jadi ada pemikiran dari perusahaan itu bahwa masyarakat menginginkan adanya bantuan itu gitu. Ya. Sehingga dibuatlah program CSR, bantuan, makanan, bantuan, apalah macam-macam. Ya. Sebagai suatu keinginan masyarakat. Ya, berdasarkan pandangan dari perusahaan. Padahal mungkin saja masyarakat tidak membutuhkan itu. Ya. Sehingga ada gap di situ antara memenuhi keinginan dan kebutuhan nyata. Gitu ya. Nah, adanya gap ini program CSR itu bisa tidak mencapai sasaran, tepat sasaran. Ya. Jadi antara field need dengan real need itu tidak ketemu, bisa berbeda. Program CSR itu untuk memenuhi keinginan masyarakat, bukan kebutuhan masyarakat. Nah, bagaimana caranya supaya apa yang menjadi pemikiran dari perusahaan itu tentang kebutuhan nyata masyarakat bisa terwujud, bukan keinginannya. Dia memang, menurut kita, perusahaan, dia butuh makan, memang betul. Keinginannya, dia ingin makan, betul. Tetapi yang dia butuhkan sebenarnya bagaimana agar dia bisa mendapatkan makanan dari usahanya, dari alam lingkungannya. Ya. Tentu misalnya satu, untuk memenuhi kebutuhan makan, masyarakat perlu memiliki bahan baku seperti beras, padi gitulah. Ya. Tetapi masyarakat tidak mampu untuk membuka lahannya menjadi persawahan, misalnya seperti itu. Ya. Sehingga ada program dari perusahaan bagaimana kalau kita cetak sawah untuk jangka panjang. Di awal mungkin dikasih bantuan beras karena sawahnya belum bisa ditanami, baru mau dibuka. Nah, misalnya gitu ya. Tetapi itu jangka pendek. Kasihlah bantuan beras misalnya karena sawahnya belum jadi. Tetapi untuk jangka panjang, program CSR itu harus diperuntukkan untuk misalnya pembukaan lahan untuk persawahan, cetak sawah. Nah, itu menjadi program kebutuhan nyata. Nah, itulah. Itu maksudnya. Itu kebanyakan program-program CSR itu masih bermasalah di kedua hal ini. Menganggap bahwa apa yang disampaikan, apa yang diberikan oleh perusahaan itulah yang dibutuhkan. Padahal belum tentu. Nah, itu maksudnya. Jadi, nah bagaimana menciptakan atau mendekatkan antara field menjadi real need? Tentu program-program CSR harus melibatkan masyarakat sebagai sasaran. Kan gitu ya. Tidak bisa diputuskan sendiri oleh perusahaan.
Nah, kebanyakan perusahaan melakukan hal itu untuk satu, tidak mau sulit, tidak mau apa ya, tidak mau banyak tuntutan, berdasarkan kacamata sepihak, ya, gitu ya. Padahal sebenarnya program CSR tadi adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kualitas sosial masyarakat, gitu kan? Ini yang terjadi nanti bisa kita lihat kalau Anda melihat mencermati program-program CSR, apakah program-program itu sudah sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat atau itu hanya keinginan. Keinginan dia tetapi bukan menjadi kebutuhan nyata gitu. Paham ya? Oke. Iya, Pak. Nah, selanjutnya ini contohnya misalnya ya. Perusahaan cenderung memberikan bantuan atau sumbangan. Padahal masyarakat menginginkan terjadinya peningkatan kapasitas dan pengembangan diri. Ya. Masyarakat tidak mau tuh loh selalu tergantung sama orang sebenarnya. Dia ingin bagaimana kapasitasnya, ya, kemampuannya untuk mengembangkan dirinya bisa terbentuk sehingga bisa menciptakan pangan sendiri gitu ya daripada kita harus meminta gitu ya. Jadi lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah kan, gitu kan? Sehingga untuk menciptakan itu maka perusahaan dan masyarakat perlu duduk bersama dalam penentuan program. Ya, nanti kalian coba checking program-program CSR yang ada di perusahaan-perusahaan di sekitar di Sultra atau di luar Sultra. Kemudian yang terakhir dalam mempelajari CSR ada beberapa landasan teori ya, yang perlu kalian paling tidak ketahui. Yang pertama adalah memahami teori stakeholder. Yang kedua adalah memahami economic accounting teori. Yang ketiga memahami akuntabilitas teori. Dan yang keempat mengetahui sustainability teori. Jadi ada teorinya ini. Ya. Apa itu teori stakeholder? Ya. Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan dirinya, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder. Artinya bahwa dalam operasional perusahaan, ya, dia tidak berdiri sendiri, ya. Misalnya perusahaan ada kan pemegang saham, gitu kan, yang punya perusahaan. Nah, perusahaan bisa eksis kalau stakeholder ini dikelola atau dilibatkan banyak pihak kan gitu ya. Saya punya uang nih, ingin bangun perusahaan gini, nggak akan maju, nggak akan berhasil kalau tidak melibatkan banyak orang kan gitu ya. Siapa itu? Satu, misalnya internal stakeholder yaitu pemilik sampai karyawan kan gitu ya. Jadi internal stakeholder harus diperhatikan, harus memberikan manfaat bagi pekerja, tidak hanya bagi yang punya perusahaan saja. Gitu. Tetapi juga external stakeholder perlu diperhatikan siapa itu. Masyarakat yang ada di sekitar perusahaan kan? Iya toh? Iya, Pak. Kenapa harus diperhatikan? Karena mereka tentu satu bisa berdampak negatif atau positif terhadap kehadiran perusahaan di tempatnya, betul nggak? Betul, Pak. Nah, sehingga keberadaan perusahaan itu harus memikirkan orang-orang atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Tujuannya itu apa? Agar perusahaan yang hadir itu, adanya perusahaan itu memberikan lebih banyak manfaat positifnya daripada negatifnya, kan gitu ya? Iya, misalnya dengan adanya tambang di Murosi gitu ya. Dengan adanya tambang itu banyak warga sekitar bisa bekerja di situ, ya.
bisa berjualan di situ, macam-macam lah, bisa membuat usaha di situ, bisnis di situ. Tetapi dari satu sisi juga harus diperhatikan dampak negatifnya, polusi harus dipikirkan, ya, keramaian jalan, ya, sehingga rawan kecelakaan dan sebagainya itu harus dipikirkan. Sehingga menurut Renal Kasali ini, setiap kelompok orang yang berada dalam perusahaan maupun di luar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan perusahaan, itulah stakeholder. Jadi, siapa yang maksud stakeholder? Yaitu setiap kelompok orang yang berada di perusahaan maupun di luar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Nah, itu adalah stakeholder. Nanti Anda identifikasi kalau ingin melihat siapa sih stakeholder yang terlibat dalam perusahaan yang misalnya perusahaan Bimorosi, yang atau perusahaan sawit atau perusahaan-perusahaan yang ada di siapa kira-kira stakeholdernya. Bisa Anda menjadi satu riset untuk tesis atau deskripsi. Apa peran-peran masing stakeholder itu? Nah, itu dari stakeholder. Kemudian dari teori akuntansi ekonomi atau ekonomi akuntansi teori. Yaitu menurut teori ini sekumpulan asumsi, kerangka kerja, dan metodologi yang digunakan dalam studi dan penerapan prinsip pelaporan keuangan. Nah, tentu dalam program-program CSR, prinsip-prinsip pelaporan keuangan harus dilaksanakan dengan baik. Apa itu prinsip-prinsip pelaporan keuangan? Harus menggunakan metodologi yang benar, terutama ya transparansi. Ya. Jangan fiktif, ya. Yang dikerjakan lain dilaporkan lain gitu ya. Prinsip-prinsip pelaporan keuangan harus jelas. Ya, itu maksudnya. Karena ini menjadi domain publik untuk disampaikan. Ya. Metodologinya harus jelas, prinsip pelaporannya harus jelas. Ya. Supaya masyarakat, pemerintah, masyarakat, perusahaan itu mendapatkan informasi pelaporan keuangan dari program-program CSR dengan benar. Kemudian akuntabilitas teori. Teori akan menjelaskan bagaimana kebutuhan yang dirasakan untuk membenarkan perilaku seorang kepada pihak lain, menyebabkan seorang itu mempertimbangkan dan merasa bertanggung jawab atas proses di mana keputusan dan penilaian telah dicapai. Nah, misalnya begini, direncanakan plan A, tapi fakta di lapangan plan B gitu ya. Apakah dibenarkan gitu? Semasa itu masih dalam koridor dan disepakati bersama, itu dibenarkan. Karena orientasinya adalah kebutuhan masyarakat gitu ya. Untuk apa kita mengerjakan A, tetapi yang dibutuhkan B gitu. Mubashir. Misalnya gini, dibuat rumah susun bagi nelayan gitu ya. Tapi ternyata nelayan nggak suka tinggal di situ gitu ya. Itu kan untuk apa gitu ya? Banyak gitu ya rumah susun yang kosong ya. Betul ya? Banyak, Pak. Iya. Di nelayan dibuatkan rumah susun. Padahal nelayan itu nggak biasa tinggal di gitu gitu. Gitu kan? Nah, yang terakhir adalah sustainability theory. Yaitu menggambarkan bentuk ekonomi dan masyarakat yang langgeng dan pada hidup dalam skala global. Jadi, bagaimana menurut teori keberlanjutan, ekonomi menjadi penting, tetapi masyarakat bisa hidup dalam skala global yang berkelanjutan. Ya, tidak semata-mata mengejar keuntungan, profit, ya, ekonomi. Tetapi bagaimana kedua-duanya ini berjalan beriringan. Ya, kegiatannya secara ekonomi memberikan manfaat, ya, secara sosial masyarakat tidak terganggu dan justru kehidupannya lebih baik dalam skala global. Ya, gitu. Karena kalau tidak itu berbahaya. Ya. Makanya teori keberlanjutan ini perlu diperhatikan ya, di dalam pelaku-pelaku
program-program CSR, ya, tidak hanya untuk ego sektoral, untuk kepentingan sesaat gitu, sehingga masyarakat dikorbankan, lingkungan dikorbankan, sebagainya. Minggu lalu sudah dikerja itu tugasnya, bisa dibacakan. Siapa yang mau? Adriawan, siap ya? Silakan Adriawan dulu. Sejarah perkembangan CSR dunia. Awal CSR tahun 1700 SM Semi Masehi. Dari beberapa artikel dituliskan dalam Kode Hammurabi yang berisi ratusan hukum, kurang lebih ada 282 hukum yang memberikan sanksi bagi para pengusaha yang menyebabkan kematian bagi pelanggannya. Pada Kode Hammurabi dijelaskan bahwa akan diberikan hukuman mati kepada orang yang memiliki izin memproduksi makanan minuman namun memberikan pelayanannya yang buruk serta melakukan pembangunan di bawah kualitas standar. Sejarah CSR di Indonesia. Di Indonesia istilah CSR dikenal pada tahun 1980-an. Namun semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Sama seperti sejarah munculnya CSR di dunia, di mana istilah CSR muncul ketika kegiatan CSR sebenarnya telah terjadi, misalnya bantuan bencana alam, pembagian tunjangan hari raya THR, beasiswa, dan lain-lain, melalui konsep investasi sosial perusahaan Seatbelt yang dibangun pada tahun 2000-an. Sejak tahun 2003, Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang selalu aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional. Dalam hal ini, Departemen Sosial merupakan pelaku awal kegiatan CSR di Indonesia. Problematika bentuk dan perwujudan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia. Pada bulan Juli 2007, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang mengenalkan peraturan perundangan mengenai Corporate Social Responsibility di dunia, memastikan adanya legal framework bagi korporasi untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya. Rosser dan Edwin 2010. Kerangka legal CSR ini ditetapkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 mengenai perseroan terbatas. Dalam peraturan yang tersebut, CSR didefinisikan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu komitmen perseroan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan tersendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Kewajiban ini mengikat khususnya pada perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang ekstraksi dan pengolahan sumber daya alam. Di tengah isu krisis iklim yang relevansinya kian semakin meningkat, CSR menjadi topik perdebatan yang panas bagi para aktivis perubahan iklim. CSR bukan hanya menjadi kewajiban sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan yang sumber daya alamnya diekstraksi, tetapi kini digadang-gadang sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap dampaknya pada iklim. Alien dan Craig 2016. Salah satu dengan indikator emisi karbon maupun kerusakan ekologis yang diakibatkan oleh operasional perusahaan tersebut. Dalam implementasinya, pengamat lingkungan dan aktivis kini pun mempertanyakan bukti nyata dari pertanggungjawaban dan akuntabilitas perusahaan atas kewajiban CSR-nya yang harus dipenuhi. Weinstein 2011. Sudah, Pak. Lanjut, siapa? Ripli. Sejarah singkat CSR.
Sejarah CSR perusahaan di Indonesia dimulai sejak awal tahun 2000-an dalam beberapa dekade terakhir. Semakin banyak perusahaan di Indonesia yang menyadari pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka dalam kegiatan bisnis mereka. Pada tahun 2007, Indonesia memperkenalkan regulasi mengenai CSR dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tentang perseroan terbatas. Undang-undang tersebut memperkenalkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan dan mewajibkan setiap perusahaan untuk memperhatikan dampak ekonomi sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis yang mereka lakukan. Perusahaan juga diharapkan untuk membantu kebutuhan masyarakat setidaknya di sekitar lokasi perusahaan yang dioperasikan. Selain itu, pemerintah Indonesia memperkenalkan keputusan Presiden Nomor 59 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada tahun 2012. Keputusan ini memberikan pedoman dan kriteria tentang pelaksanaan CSR di Indonesia dan menetapkan bahwa setiap perusahaan harus melaporkan aktivitas CSR mereka secara teratur. Kedua, prinsip-prinsip CSR. Akuntabilitas menekankan pelaksanaan yang etis dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis. Melalui akuntabilitas, perusahaan dapat memiliki nilai kepercayaan dari masyarakat. Sikap perusahaan untuk berani membuka dan komunikasikan informasi mengenai bisnisnya kepada konsumen dan karyawan. CSR memiliki prinsip-prinsip utama yang menjelaskan bagaimana implementasi konsep CSR berpengaruh pada perusahaan dan konsumen. Prinsip-prinsip dari CSR adalah accountability atau akuntabilitas. Kedua, transparansi. Ketiga, sustainability atau keberlanjutan. Yang mana akuntabilitas ialah sikap perusahaan untuk berani bertanggung jawab atas tindakan, aksi, keputusan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Akuntabilitas menekankan pelaksanaan yang etis dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis. Melalui akuntabilitas, perusahaan dapat memiliki nilai kepercayaan dari masyarakat. Sikap perusahaan transparansi, sikap perusahaan untuk berani membuka dan mengkomunikasikan informasi mengenai bisnis kepada konsumen dan karyawan. Apabila perusahaan terbuka pada kebijakan dan informasinya, maka konsumen dan karyawan dapat mengetahui apa yang sedang dilakukan perusahaan dan akan mempermudah komunikasi antara perusahaan dengan konsumen. Keberlanjutan. Penekanan pada strategi bisnis untuk selalu mengembangkan produk dan keseluruhan perusahaan untuk mengurangi dampak negatif kepada lingkungan, masyarakat, dan ekonomi karena keputusan dan kegiatan operasional perusahaan berkelanjutan bertujuan untuk membuat sebuah perusahaan berusaha untuk meningkatkan performa dan keuntungan dari bisnis sekaligus mengurangi dampak-dampak yang tidak diinginkan akibat aktivitas perusahaan. Keberlanjutan merupakan prinsip CSR yang paling penting karena keberlanjutan akan berpengaruh pada perkembangan dan pengembangan tersebut, baik pengembangan perusahaan maupun pengembangan produk atau jasa perusahaan. Harus memastikan bahwa kebutuhan saat ini dapat dicapai tanpa membahayakan atau mengganggu persediaan yang tersedia di masa depan. Manfaat. Adapun manfaat CSR bagi perusahaan meningkatkan citra baik perusahaan di mata masyarakat menjadi media promosi gratis yang memperkuat personal branding perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan dan membedakan perusahaan dengan kompetitor. Bisnis kompetisi menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Selanjutnya, jenis-jenis program CSR. 4 jenis bidang CSR. 1. Bidang lingkungan hidup. 2. Bidang pendidikan. 3. Bidang kesehatan dan keselamatan. 4. Bidang pemberdayaan masyarakat. Bidang lingkungan hidup. Di bidang ini, perusahaan bisa berkontribusi menjaga lingkungan hidup dengan melakukan program penanaman pohon atau pengelolaan limbah. Bidang pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang penting. Untuk itulah kegiatan CSR seperti program pemberian beasiswa atau pelatihan di bidang ini juga sangat diperlukan. Bidang kesehatan dan keselamatan. Contoh kegiatan CSR perusahaan di bidang ini bisa berupa program donor darah, vaksinasi COVID-19, dan hingga pengobatan gratis bagi warga kurang mampu. Bidang pemberdayaan masyarakat. Bidang pemberdayaan masyarakat ini biasanya mengacu pada pelatihan keterampilan supaya masyarakat dapat memiliki ilmu baru dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Contohnya bisa seperti melakukan pelatihan untuk meningkatkan skill kewirausahaan hingga mengajarkan kemampuan lain untuk dijadikan mata pencaharian. Mungkin itu, Pak. Ya, udah ya? Ya, Pak. Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih ya.